Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Rahmawati dengan NIM 12120200275. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai konsep landasan psikologi terhadap pendidikan. Dalam konsep landasan psikologi terhadap pendidikan terdapat beberapa pengertian. Yang pertama ada pengertian psikologi perkembangan, yang kedua ada pengertian psikologi belajar, yang ketiga ada pengertian psikologi sosial, dan yang terakhir ada dampak psikologi terhadap pendidikan. Pengertian tentang psikologi perkembangan. Psikologi berasal dari kata psiko dan logos yang mempunyai arti jiwa dan ilmu. Penulis psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki dan membahas tentang proses jiwa atau mental dan perbuatan atau tingkah laku manusia dalam rangka berinteraksi dengan lingkungan kehidupannya. Mayoritas para ahli setuju dengan rumusan tersebut. Perkembangan menunjukkan suatu proses tertentu, yaitu suatu proses yang menuju ke depan dan tidak dapat diulang kembali. Dalam perkembangan manusia terjadi perubahan-perubahan yang sedikit lebih banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulangi. Perkembangan menunjukkan pada perubahan-perubahan dalam suatu arah yang bersifat tetap dan maju. Para ahli yang mengutamakan psikologi untuk kepentingan pendidikan lebih mengutamakan manusia sebagai objek psikologi. Psikologi merupakan ilmu yang dimaksud adalah suatu aktivitas yang meliputi proses berpikir, beremosi, dan pengambilan keputusan. Menurut para ahli, pengertian psikologi perkembangan yaitu menurut Profesor Dr. F.J. Mons, Profesor Dr. A.M.P. Knors, dan Profesor Dr. Siti Rahayu Haditoro. Dalam psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang mempersoalkan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan yang terjadi dalam diri pribadi seseorang dengan menitik beratkan pada relasi antara kepribadian dan perkembangan. Manfaat mempelajari psikologi perkembangan diantaranya yaitu untuk memahami garis besar, pola umum perkembangan, dan pertumbuhan anak pada tiap-tiap dapat memunculkan sikap senang bergaul dengan orang lain, terutama anak-anak, remaja, dan yang sedang dalam fasenya. Yang kedua itu perhatian kepada mereka baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang ketiga dapat mengarahkan seseorang untuk berbuat dan berpikir yang selaras dengan tingkat perkembangan anak tersebut. Pengertian psikologi belajar. Menurut W.S. Winkel dalam bukunya Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar menyatakan bahwa psikologi pendidikan adalah salah satu cabang dari psikologi praktis yang mempelajari prasyarat-prasyarat atau faktor-faktor bagi belajar di sekolah, berbagai jenis belajar, dan fase-fase dalam semua proses belajar. Dalam hal ini, kajian psikologi pendidikan sama dengan psikologi belajar. Belajar dapat didefinisikan sebagai aktivitas proses-proses yang terjadi dalam pendidikan untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Aktivitas di sini dipahami sebagai serangkaian kegiatan jiwa raga psikofisik menuju ke perkembangan pribadi individu seutuhnya yang menyangkut unsur cipta, rasa, dan karsa. Fungsi psikologi belajar. Fungsi psikologi belajar memberikan pemahaman mengenai sifat dan keterkaitan berbagai aspek dalam belajar dan pembelajaran. Dalam hal ini, psikologi belajar mengkaji konsep mengenai aspek perilaku manusia yang terlibat dalam belajar dan pembelajaran, serta lingkungan yang terkait. Pengertian psikologi sosial. Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang membahas perilaku individu dalam konteks sosial.
Definisi ini mengandung dua unsur pokok, yaitu perilaku individu dan konteks sosial. Pembahasan tentang perilaku individu telah banyak disampaikan dalam psikologi yang lain, psikologi umum khususnya. Karenanya, tidak akan dibahas secara rinci tentang perilaku individu. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa perilaku manusia termasuk sebagai individu, juga menjadi bahasan dalam ilmu-ilmu sosial lain seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan sejarah. Ciri khas psikologi sebagai ilmu adalah penekanannya yang mendalam pada aspek-aspek psikologis seperti kognisi, emosi, dan motivasi dalam membahas perilaku manusia. Yang terakhir, ada dampak psikologi terhadap pendidikan. Pemahaman peserta didik yang berkaitan dengan aspek kejiwaan merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Misalnya pengetahuan tentang aspek-aspek pribadi, urutan, dan cara pertumbuhan setiap aspek, serta konsep tentang cara yang paling tepat untuk pengembangannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan serta kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.